Ya, PT Harapan Duta Pertiwi Tbk mengambil langkah bersejarah dengan mencatatkan saham secara resmi di Bursa Efek Indonesia yang dilakukan pada hari ini 24 Mei 2021 dengan menggunakan kode saham HOPE. Dana yang terhimpun dari penawaran umum ini akan digunakan oleh perusahaan untuk modal kerja. PT Harapan Duta Pertiwi Tbk mengambil langkah bersejarah dengan mencatatkan saham secara resmi di Bursa Efek Indonesia yang dilakukan pada 24 Mei 2021 dengan menggunakan kode saham HOPE. Dalam rangka proses IPO ini, PT Harapan Duta Pertiwi Tbk telah menunjuk PT Danatama Makmur Sekuritas dan PT Yuanta Sekuritas Indonesia sebagai lead underwriter atau penjamin pelaksana emisi efek. PT Harapan Duta Pertiwi Tbk sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan karoseri dengan berbagai macam lini produk seperti dump truck, tangki air, tangki kerat palm oil atau CPO dan bahan bakar minyak, dan berbagai produk high engineering lainnya. Antusiasme yang tinggi dari masyarakat terlihat dari penawaran umum saham yang telah dilakukan pada tanggal 11 hingga 18 Mei 2021, di mana pada penawaran umum tersebut terjadi oversubscribe lebih dari 100 kali. Adapun jumlah saham yang ditawarkan ke publik adalah sebanyak sekitar 40% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dengan harga Rp118 per saham. Dana yang terhimpun dari penawaran umum ini akan digunakan oleh PT Harapan Duta Pertiwi Tbk untuk modal kerja. Selain itu, PT Harapan Duta Pertiwi Tbk juga menerbitkan waran sebanyak 425.833.500 waran seri 1, sehingga rasio dari waran yang diterbitkan adalah 2 pemegang saham baru akan mendapatkan 1 waran seri 1. Adapun dana yang didapatkan dari pelaksanaan waran tersebut rencananya akan digunakan untuk modal kerja. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini di paruh pertama di Market Review mengenai optimisme industri bisnis karoseri, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Kevin Jong, Direktur Utama PT Harapan Duta Pertiwi Tbk. Selamat pagi Pak Kevin. Pagi. Ya, apa kabar Pak Kevin? Baik, Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu Pak Kevin. Ya, Pak. Sebelumnya ingin mengucapkan selamat atas IPO yang sudah dilakukan hari ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan di informasi pengantar bahwa mengalami oversubscribe lebih dari 100 kali begitu ya. Detail mengenai IPO nanti kita kemudian akan bahas di segmen berikutnya. Tapi saya ingin bicara kondisi bisnis karoseri di Indonesia secara general. Sejauh ini dari sudut pandang Pak Kevin seperti apa Pak? Bisnisnya menarik sih, Pak. Karena sebenarnya bisnis ini adalah bisnis yang dibangun dari generasi sebelum saya. Dari almarhum ayah saya, Bapak Joko Nesis. Jadi posisinya adalah ada bisnis yang dari model tradisional keluarga yang sekarang harus beradaptasi dengan teknologi, ya kan, untuk supaya lebih efisien dan bisa bersaing di pasar. Kira-kira begitu. Ya, dan juga ada penyesuaian yang juga cukup menarik bagaimana sebetulnya dari perusahaan keluarga dan sekarang memutuskan untuk mengambil langkah bersejarah yaitu adalah IPO begitu ya, di mana kemudian ada peran serta dari investor yang kemudian juga dalam tanda kutip memiliki perusahaan. Baik, oke, bicara mengenai persaingannya, tentu saja ini adalah sebuah bisnis yang Anda tadi sampaikan menarik, tapi kemudian pasarnya tidak disadari oleh beberapa market saja, disadari oleh banyak market begitu ya, sehingga kemudian muncul iklim persaingan. Nah, menurut sudut pandang Anda seperti apa persaingan di industri bisnis karoseri ini? Cukup kompetitif sih, Pak. Banyak karoseri yang muncul beberapa belakangan tahun terakhir, tapi hanya ada beberapa yang punya rekam jejak yang baik ya. Ya mungkin Harapan Duta Pertiwi salah satunya. Cuma memang kita melihat dari situ ya memang industrinya tumbuh. Karena memang banyak karoseri bermunculan. Baik. Ya. Dan secara demand market juga terus tumbuh begitu ya, seiring dan bertambahnya sektor-sektor usaha yang memang membutuhkan karoseri. Oke. Saya yakin strategi bertahan terhadap persaingan yang cukup cukup sengit lah karoseri ini. Inovasi-inovasi apa yang dilakukan oleh HOPE sendiri untuk kemudian tetap bisa bertahan di tengah kompetisi yang sengit ini? Inovasi sih harus, Pak. Kami banyak berinovasi di produk kami develop terus. Kemudian
teknologi untuk memproduksi sesuatu agar lebih efisien, lebih cepat, itu kami invest dan kami kembangkan terus. Memang kuncinya di bisnis ini adalah inovasi, Pak. Ketika inovasi berjalan, ya kami bisa jalan ke depan. Ya, dan inovasi ini tentu saja berdasarkan kepada apa yang kemudian dibutuhkan oleh pasar begitu ya, dan dibutuhkan oleh industri. Baik, oke, sebagaimana kita tahu pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan untuk banyak sekali sektor. Apakah pandemi COVID-19 juga memberikan dampak terhadap sektor karoseri, Pak Kevin? Cukup terdampak, tapi memang pada saat ini kami sudah merasakan perbaikan ya. Khususnya tahun ini penanganan sudah lebih baik, dan juga mungkin ada program-program pemerintah ya, pemulihan ekonomi nasional, itu sangat membantu sih. Kami cukup optimis sih, tahun ini akan berangsur-angsur pulih. Kalau pulih tahun depan kita sudah kembali normal ya. Ya, dari rilis yang kemudian sudah dipublish lah oleh perusahaan terkait dengan segmen mana ataupun produk-produk karoseri mana yang Anda produksi begitu. Mana yang paling terpengaruh oleh pandemi COVID-19 ini? Ada kemudian karoseri yang dibuat untuk CPO, kemudian juga BBM dan lain sebagainya. Mana yang nampaknya secara demand paling terpengaruh, Pak Kevin? Dump truck sih, Pak. Dump truck paling terpengaruh karena banyak proyek-proyek pembangunan. Dump truck ini kan biasanya untuk bangun jalan ya. Banyak cut and fill. Buka jalanan baru atau pembangunan. Ya kan, itu banyak cukup terdampak, tapi ada sektor lain yang sebenarnya cukup menopang ya, kita bisa bilang ya, seperti sektor tangki BBM, logistik, itu cukup bagus performanya. Ya, karena sektor logistik dan juga sektor energi masuk ke dalam sektor prioritas yang diprioritaskan oleh pemerintah begitu untuk kemudian tetap beroperasi begitu ya. Oke, lalu apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal untuk mengakali dampak dari pandemi COVID-19 yang tentu saja memberikan dampak yang cukup besar juga terhadap beberapa sektor. Tadi seperti yang Anda sampaikan ada sektor dump truck yang terpengaruh gitu. Lalu strategi apa dari perusahaan yang dilakukan supaya kemudian itu dapat dilalui dengan baik? Inovasi sih, Pak. Seperti yang tadi kita sampaikan, inovasi nomor satu, Pak. Produk kita ciptakan terus supaya mungkin saat ini kita harus menambah ya lini-lini produk yang bisa kita jual. Ada produk-produk karoseri yang baru kita akan kembangkan terus sehingga market kita tidak terbatas dengan produk-produk yang sudah kita jual. Tapi kita akan terus mengembangkan jenis produk sehingga kita bisa jual produk-produk yang lainnya. Juga teknologi sih, Pak. Teknologi untuk efisiensi, karena saat ini kondisi pandemi efisiensi sangat penting ya. Nah, kita hanya bisa melawan menurut saya kalau pabrik dengan teknologi. Seperti itu, Pak. Ya, efisiensi juga banyak dilakukan oleh sektor-sektor usaha untuk tetap bertahan dari pandemi COVID-19. Oke, dilihat dari penambahan produknya sendiri, mungkin Anda bisa sampaikan apa yang ditambahkan. Artinya ada inovasi-inovasi tadi gitu ya, yang kemudian terinspirasi oleh kondisi pandemi COVID-19 agar tetap kemudian bertahan dan ternyata memang menimbulkan sebuah lini bisnis baru begitu. Mungkin Anda bisa sampaikan mengenai hal ini, Pak Kevin. Mungkin kita saat ini masih R&D ya. Cuman dalam waktu dekat ini kita melihat yang logistik, Pak, seperti barang-barang cold storage, truck cold storage. Itu kita belum masuk ke segmen itu, mungkin kita akan dalam waktu dekat ini akan coba masuk ya. Bahwa sayur-sayuran fresh, truk yang ada belakangnya ada kayak kulkasnya, Pak. Bahwa sayur-sayuran fresh kemana misalkan dari Bogor ke sekitarnya, Pak. Karena saat ini jalanan kan sudah bagus. Dalam radius 6 jam mereka bisa masih tetap fresh. Nah, hal seperti itu yang kita belum bikin dan kita akan coba eksplor.
Dan salah satunya. masih dalam proses research and development begitu. Betul, Oke, Pak. saya ingin menggali point of view Anda ataupun proyeksi dari Anda sendiri mengenai sektor logistik. Bagaimana sektor ini menjadi sebuah sektor yang cukup menarik untuk Anda cater, Pak Kevin? Betul. Coba Pak, apa pertanyaan Pak? Sorry Pak tadi. Untuk sektor logistik, Anda tadi menyampaikan bahwa ini menjadi sektor yang memang perusahaan juga sangat concern begitu. Satu sektor yang kayaknya akan dilayani ataupun mungkin diambil juga oleh perusahaan untuk kemudian menghasilkan produk-produk karoseri yang melayani sektor logistik. Nah, secara proyeksi untuk sektor logistik sendiri dari sudut pandang Anda seperti apa, Pak Kevin? Apakah ini menjadi sebuah proyeksi yang berkepanjangan sehingga kemudian perusahaan perlu menunjukkan konsentrasi lebih untuk kemudian melayani sektor logistik? Saya cukup optimis Pak, karena memang dari pandemi ini ya kita belajar bahwa ya pengiriman barang tetap jalan, online shopping tetap jalan, makanan tetap kita makan, semua butuh angkutan logistik ya. Jadi kami melihat bahwa sektor ini cenderung lebih stabil dan akan terus bertumbuh. Kemudian pemerintah juga sudah banyak membangun jalanan untuk infrastruktur, sehingga akses lebih gampang Pak daripada sebelumnya. Okay. Jadi memang sektor ini adalah sektor yang menarik yang akan kami fokuskan juga ke